Yo yo yo, spoiled boys and girls dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mencoba merangkum film berjudul Tears of the Sun tahun 2003. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah nonton, ada juga yang belum. Bagi yang belum, saya kasih peringatan dulu ya kalau ini adalah full spoiler content. Udah siap? Kalau udah, langsung kita mulai aja ya. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video kayak gini lagi. Check it out. Dikisahkan dalam film ini, Letnan A.K. Waters merupakan seorang komandan pada kesatuan elit Navy SEAL Amerika Serikat yang diperintahkan oleh atasannya Kapten Bill Rhodes untuk misi kemanusiaan, yakni masuk ke negara Nigeria dan mengeluarkan warga negara asing dari negara tersebut ke negara terdekat yang relatif lebih aman di perbatasan, yaitu Kamerun. Hal ini dilakukan karena Nigeria tengah terjadi konflik etnis yang mengarah ke perang saudara. Tidak semata-mata konflik etnis, tapi juga telah mengarah ke tindakan makar terhadap pemerintah yang berkuasa, yaitu Presiden Samuel Azuka. Rupanya Presiden Azuka ini bukan hanya presiden bagi rakyat Nigeria, tapi juga merupakan raja suku Igbo yang berdomisili di bagian negara selatan Nigeria. Sementara itu, para pemberontak dipimpin oleh Mustafa Yakubu menguasai wilayah bagian utara yang berusaha menggulingkan kekuasaan Presiden Azuka. Kudeta pun akhirnya terjadi. Keluarga presiden termasuk Presiden Azuka akhirnya tewas dalam kudeta itu. Setelah Presiden Azuka tewas, kediktatoran Mustafa Yakubu makin merajalela. Pembersihan etnis Igbo dilakukan dengan cara yang sangat sadis. Tentu saja warga sipil ketakutan. Agar tidak dibunuh, mereka melarikan diri dan mengungsi ke wilayah perbatasan. Akibatnya, para warga negara asing yang menjalankan misi kemanusiaan dan keagamaan dan juga kebetulan tengah berada di daerah konflik pun kebingungan dan akhirnya berusaha menyelamatkan diri. Inilah awal mula misi penyelamatan yang diemban oleh Letnan A.K. Waters. Oleh Kapten Bill Rhodes, Waters hanya ditugaskan untuk mengekstradisi seorang tenaga medis berkebangsaan Amerika yang bernama Dr. Lena Kendricks dan menghindari kontak senjata dengan pihak yang sedang bertikai. Sebagai prajurit yang loyal, Waters mematuhi perintah atasannya itu. Meskipun demikian, seluruh tim yang dikomandani Waters diberi persenjataan yang lengkap. Akhirnya, tim penyelamat yang terdiri dari Slow, Flea, Lake, Sutra, Z, Doc, dan Red yang dipimpin oleh Letnan Waters ini pun diberangkatkan dari kapal perang USS Harry Truman yang berlayar di perairan Afrika menuju ke daerah konflik. Sampai di lokasi ternyata tidak semudah yang dikira Waters. Dr. Lina yang harusnya diselamatkan justru menolak diekstradisi karena lebih memilih tinggal di semacam rumah sakit darurat dengan para pengungsi dan pasiennya yang tentunya sangat membutuhkan tenaganya. Dokter cantik itu hanya mau diselamatkan jika tim Water pun mau membawa serta para pengungsi dan pasien yang tengah dirawatnya ke tempat yang aman, yaitu di daerah perbatasan. Disinilah perang batin Waters mulai diuji antara mematuhi perintah komandan yang hanya perlu menyelamatkan target utama seorang dokter atau menuruti permintaan dokter itu yang ingin membawa rombongan yang jumlahnya lumayan besar. Tetapi tugas tetap harus dijalankan karena lokasi yang aman jaraknya kurang lebih 12 km dari tempat itu. Maka akhirnya diputuskan untuk membawa para pengungsi dan pasien yang masih mampu berjalan saja. Sementara yang sudah tidak mampu berjalan tetap ditinggal di rumah sakit itu bersama para misionaris. Tepat ketika fajar menyingsing, mereka mulai menjalankan misi itu. Dengan menembus hutan rombongan, pengungsi yang dikawal pasukan Letnan Waters berjalan menuju ke perbatasan. Ketika malam tiba, mereka tidak bisa beristirahat terlalu lama karena pasukan pemberontak ternyata terus mengejar mereka. Pada akhirnya, sampailah mereka di titik penjemputan helikopter yang akan membawa Dr. Lina dan tim. Rupanya ini adalah ide awal dari pasukan Waters. Mereka sengaja membawa para pengungsi itu sekedar hanya agar Dr. Lina mau diekstradisi. Dengan susah payah, Letnan Waters memaksa Dr. Lina masuk helikopter. Walaupun Dr. Lina sekuat tenaga meronta, tetap tak mampu menandingi tenaga seorang tentara bernama Waters itu. Sementara para pengungsi dibiarkan tetap tinggal di hutan. Gitu helikopter terbang dan melintas ke atas sebuah desa, barulah Letnan Waters dan pasukannya melihat dengan mata kepala sendiri. Para pemberontak tidak saja menghancurkan desa itu, tapi juga membunuh penduduknya. Menyadari bahwa perbuatan dilakukannya salah, akhirnya Letnan Waters dan pasukan menyuruh pilot untuk memutar kembali haluan menuju ke para pengungsi yang tadi ditinggalkannya. Sebagian pengungsi diangkut oleh helikopter, dan sisanya diputuskan akan dikawal oleh pasukan Letnan Waters hingga ke perbatasan.
Begitu melintasi sebuah desa, lagi-lagi rombongan pengungsi yang dikawal oleh pasukan Lieutenant Waters dan Dr. Lina melihat kebrutalan para pemberontak. Mereka dengan kejam menyiksa dan membunuh rakyat suku Ibo. Bahkan tidak segan-segan memperkosa para wanitanya. Di sanalah keputusan Lieutenant Waters dan pasukannya makin kuat untuk mengawal para pengungsi hingga ke perbatasan. Tak lupa dia pun melapor ke Komandan Kapten Rhodes bahwa pasukannya tidak hanya mengekstradisi Dr. Lina, tapi bersamanya pula saat itu ada sejumlah pengungsi yang perlu dikawal dengan selamat hingga ke perbatasan. Kapten Rhodes tetap pada pendiriannya bahwa target utama pasukan Waters hanya menyelamatkan Dr. Lina, bukan para pengungsi. Sementara Lieutenant Waters pun juga tetap bersikukuh akan mengawal para pengungsi. Apalagi ketika satu persatu pasukannya ditanya akan kesanggupan mereka mengawal para pengungsi sampai di perbatasan. Satu persatu pasukannya menyatakan siap dan tidak menganggap lagi para pengungsi sebagai beban mereka. Yang mengherankan bagi pasukan Waters itu, setiap pergerakan mereka dengan mudah dapat dilacak oleh para pemberontak. Melalui scan monitor satelit, terlihat posisi para pemberontak yang semakin mendekat ke mereka. Disinilah Slow curiga bahwa di antara para pengungsi pastilah ada yang membawa peralatan yang bisa mengirimkan sinyal ke para pemberontak. Kecurigaan pasukan Waters ternyata benar. Ada seorang pengungsi bernama Gideon yang berusaha melarikan diri saat hendak digeledah. Akhirnya Gideon pun ditembak dan dia pun mengakui kalau dia terpaksa melakukan hal itu karena keluarganya sedang dalam penyanderaan para pemberontak. Di sini akhirnya juga diketahui bahwa di dalam rombongan para pengungsi ini terselip seorang yang akan terus diburu oleh para pemberontak dimanapun dia berada. Dia adalah Arthur Azuka, putra Presiden Samuel Azuka yang berhasil selamat. Sebagai satu-satunya putra presiden yang selamat, otomatis dia merupakan pewaris utama yang sah dan berhak menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin suku Ibo. Karena posisi yang kian dekat, pertempuran pun tak bisa dihindari. Pasukan Waters berusaha menghalau para pemberontak dengan peralatan yang tersedia. Sepanjang pertempuran ini, Waters banyak kehilangan anggota pasukannya. Di antaranya adalah Slow, Flea, Lake, dan Sutra. Di sini terlihat bagaimana pasukan Waters begitu gigih melindungi para pengungsi. Mereka tidak peduli lagi nyawa mereka begitu dekat dengan kematian. Di tayangan ini tampak seorang pasukan Waters yang justru balik arah demi menyelamatkan seorang pengungsi wanita yang tergencet pohon yang tumbang. Walaupun usahanya sia-sia karena dia sendiri bersama pengungsi itu pun akhirnya tewas tertembak pemberontak. Adegan demi adegan menegangkan mulai tampak di segmen ini. Saling serang terjadi silih berganti. Waters dan Red Z juga terluka di adegan ini. Tapi mereka tetap bersemangat membawa para pengungsi hingga perbatasan. Mendekati perbatasan, kondisi semakin kacau balau. Di sisa-sisa tenaganya, tak lupa Waters meminta bantuan pesawat tempur guna menghalau para pemberontak yang kian mendekat. Akhirnya datanglah bantuan 2 pesawat tempur yang memporak-porandakan para pemberontak. Walaupun terluka, Waters dan beberapa pasukannya berhasil membawa sisa para pengungsi sampai di gerbang perbatasan Kamerun. Di gerbang perbatasan, Waters dan pasukannya yang selamat telah disambut oleh komandan mereka, Kapten Rhodes. Di sini kita bisa melihat bagaimana para pengungsi begitu senang bisa bertemu kembali dengan para anggota keluarga yang lebih dulu mengungsi. Mereka pun merayakan kebebasan mereka dari para pemberontak dengan bernyanyi bersama sambil mengelilingi Arthur Azuka. Mereka merasa Arthur lebih pantas sebagai kepala suku yang mewarisi sifat-sifat ayahnya. Dengan mengangkat tangannya sambil berseru "Merdeka!", Arthur pun larut dalam sukacita kemenangan bersama para pengungsi lainnya. Sementara Waters dan anggota pasukan yang terluka segera dilarikan dengan helikopter guna mendapatkan perawatan. Cerita pun diakhiri dengan epilog yang manis dari Edmund Burke. Satu hal yang menjadi kemenangan iblis adalah jika orang-orang baik hanya diam melihat kejadian jahat yang terjadi di hadapan mereka. Dan film pun berakhir. Gimana nih filmnya? Menurut saya film ini keren karena seimbang antara action dan dramanya ditambah plot cerita yang cukup kuat. Perlu saya ingatkan, rangkuman film seperti ini tidak akan pernah bisa menangkap seluruh esensi dan emosi dari film aslinya. Jadi, saya sarankan untuk menonton film aslinya. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video-video kayak gini lagi. As always, thank you very much and peace out.